Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukron lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'du. Para sahabat taklim di mana saja Anda berada, ada seorang anak yang tidak betah di rumahnya karena orang tuanya selalu menyuruh dan memerintah, bahkan seringkali mengomel. Terlebih ayahnya. Pokoknya dia pengen ayahnya kalau bisa mah jarang di rumah. Kalau ada ayahnya di rumah, dia lebih baik mengurung diri. Karena itu tadi isinya cuma perintah, ngomel-ngomel. Bahkan sampai hal-hal yang terkecil saja itu ayahnya selalu memerintahkan dan mengingatkan anak tersebut. Nah, kalau keluar kamar, matiin kipasnya. Nah, kalau TV tidak ditonton, matikan. Nah, kalau air keran sudah penuh kolamnya, matikan. Dan hal-hal yang lainnya yang bersifat kecil sepele, ayahnya sangat memerhatikan dan selalu memerintahkan anak tersebut untuk melakukan hal-hal yang kecil tersebut. Sehingga bagi sang anak itu merupakan suatu penderitaan dan merupakan tekanan, sehingga dia tidak bebas, bahkan dianggap melakukan hal yang sia-sia. Hingga suatu hari sang anak mendapat panggilan dalam satu perusahaan yang dia sebar lamaran tersebut. Dan kebetulan perusahaan itu yang memang dia sangat inginkan pekerjaan di perusahaan tersebut. Esok harinya sebelum berangkat, dia pamitan kepada ayahnya. Ayahnya mengasih ongkos lebih banyak dari sebelum yang biasa dia keluar rumah. Dan ayahnya berpesan, "Nak, hati-hati di jalan. Jawablah pertanyaan dengan yakin. Kalau tidak mampu menjawab, jawab dengan jujur apa adanya. Dan jangan lupa berdoa." Berangkat si anak ke tempat alamat perusahaan di mana lamaran dia diterima. Segera begitu sampai, kelihatannya sepi dari luar. Tetapi pintunya terbuka, pagarnya terbuka. Dan dia melihat ada gerendel pintu dari pagar tersebut yang berada di posisi yang tidak tepat, sehingga kalau dibiarkan itu bisa mengganggu orang lain, bahkan bisa mencederai orang lain. Lalu dia betulkan gerendel tersebut ke posisi yang sebenarnya. Dia tutup kembali pintunya, lalu kemudian dia masuk ke halaman kantor tersebut. Dia lihat kiri kanan ada taman yang indah, tapi begitu dia melangkah selanjutnya, dia lihat di situ ada selang air yang keluar air sampai ke jalan setapak, membasahi jalan setapak. Akhirnya secara spontan dia betulkan posisi kerannya, dia taruh di taman di dekat tempat di mana tanaman berada. Kemudian dia melanjutkan perjalanan lagi masuk. Begitu sampai resepsionis tidak ada orang sama sekali. Tapi ada tulisan di situ bahwa wawancara berada di lantai 2. Nah, dia begitu mau naik ke tangga, dia lihat lampu masih menyala, padahal sudah jam 11 siang. Dia terngiang-ngiang pesan ayahnya terus itu. Agak gedek dan agak kesal dia, tapi dia matikan juga tuh. Dia cari stop kontak, dia matikan lampu yang sudah tidak akhirnya dia matikan lampu yang menyala tersebut padahal waktu sudah siang, sehingga dia pikir ini merupakan pemborosan sesuai dengan pesan ayahnya. Dia naik kemudian ke tangga, naik ke lantai 2. Ternyata di situ sudah ramai banyak orang. Dia berpikir, bagaimana mungkin saya bisa mengalahkan saingan orang sebanyak ini, sementara kemampuan saya dan akademik saya hanya terbatas. Akhirnya dia masuk mencari posisi di belakang yang tempat kosong. Tapi dia melihat kemudian di ruang sebelah ada kipas yang menyala.
bunyi kipas yang menyala, dia lihat tidak ada orangnya. Dia ingat lagi pesan ayahnya. Akhirnya terpaksa lagi walaupun agak gondok. Dia seperti dihantui dan dia tidak betah, akhirnya dimatikan juga itu kipas tersebut. Dia duduk kembali. Lalu kemudian satu persatu orang dipanggil, setiap masuk ke kamar, ke ruangan tersebut langsung orang yang dipanggil itu pulang. Jadi masing-masing tidak mengetahui apa saja yang sudah ditanyakan dan melakukan apa saja, ya, sama sekali satu orang pun tidak tahu. Tibalah giliran anak tersebut masuk ke ruangan wawancara. Begitu masuk, assalamualaikum, waalaikumsalam. Apa kata pewawancara tersebut? Ternyata yang dia owner daripada perusahaan tersebut. Kata ownernya, "Nak, selamat Anda diterima di perusahaan ini." Dia kaget, jangan-jangan nih orang jebak saya nih. Kok bisa langsung saya tahu-tahu diterima? Kenapa? Kamu kaget? Kamu pikir perusahaan bisa menilai orang dari hanya hasil wawancara yang sekilas saja? Tidak mungkin kita bisa mengukur kemampuan, attitude, sikap dan lain sebagainya calon yang akan kita rekrut sebagai manajer kalau kita cuma sekedar bermodalkan wawancara, apalagi hanya bermodalkan kertas yang mati yang tidak bisa berbicara apapun. Terus maksudnya gimana, Pak? Ya, kami pakai metode lain untuk menilai seseorang. Jadi kami buat CCTV di mana-mana. Kami pantau setiap orang yang masuk ke ruangan ini, dari mulai pintu masuk di depan sampai masuk ke ruangan ini kami pantau apa saja sikapnya. Sengaja kami rubah grendel pintu di depan, ya. Kemudian kami juga mau mengetahui bagaimana sikap kalau dia melihat keran yang tercecer dengan air yang luber kemana-mana, termasuk lampu kami nyalakan di ruang bawah dan kipas yang ada di ruangan sebelah. Dari sekian banyak pelamar yang hadir dan datang memenuhi panggilan kami, hanya Anda saja yang peduli. Hanya Anda saja yang melakukan sikap itu, membetulkan grendel pintu, memindahkan selang air, mematikan lampu, dan matikan kipas. Cuma Anda. Dan itu kami yakin Andalah orang yang tepat menjadi manajer dalam perusahaan ini. Masya Allah. Hampir saja pingsan tuh anak. Langsung dia terngiang-ngiang. Perintah ayahnya bahwa ternyata tidak ada yang buruk. Bahkan setiap perintah dari orang tuanya ternyata dalam rangka mendidik anaknya. Dan tidak ada yang perintah tersebut merugikan bahkan mencelakakan anaknya. Justru dalam rangka membentuk kemandirian anak dan membentuk daripada sikap, attitude, moral, dan perilaku anak tersebut. Karena itu saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, hormatilah orang tua, muliakan orang tua, sebagaimana firman Allah dalam Quran surat keempat, yakni surat An-Nisa ayat 36. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wabil walidaini ihsana. Dan sembahlah Allah dan jangan sekutukan dengan apapun juga, wabil walidaini ihsana, dan kepada kedua orang tua hendaknya kalian berbuat baik. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.